Halo, kami dari kelompok 4. Di video ini kami ingin menjelaskan penerapan mengenai SQL Embed dan Store Procedure pada entire architecture. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ricky Renaldson, Julianto, Ivan Susanto, Haryato, Debitino, dan Andrian Muhammad Ramdan. Jadi di sini kami memiliki sebuah aplikasi sederhana di mana ini ada ID, nama, alamat untuk fieldnya. Di sini kalau kita run, tampilannya dapat seperti ini. Ketika kita dapat input karyawan, misalkan karyawan 1, namanya Bendo, alamatnya Batam. Ketika kita insert, berhasil. Kita cari kar 1. Nah, muncul Jondo di mana kita bisa update dan delete. Kalau kita update misalkan Singapura, bisa update. Kalau kita cari dia akan Singapura dan delete, akan hilang. Dimana di project ini kami menerapkan entire, dimana ada misalnya di sini ada layer model, ada business layer. Business layer ini tempat kita menampung untuk logika-logika atau proses bisnis dari project tersebut. Dan yang selanjutnya ada data akses untuk mengakses data menghubungkan antara project business layer dengan database. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan start procedure get. Nah, yang bisa kita lihat, kami memiliki start procedure dengan nama spget karyawan by ID, yang dimana start procedure ini menerima si parameter ID. Nah, start procedure ini berfungsi untuk mengselect data karyawan yang diterima dari parameter tersebut. Selanjutnya, kita akan pindah ke Visual Studio. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri, di sini kita memiliki fungsi data akses dengan nama get karyawan by ID, yang dimana bagian SQL embed ini kita memiliki var output yaitu connection yang diambil dari select from karyawan where ID. Nah, teman-teman, karena codingan ini udah run di MySQL, kita run di start procedure-nya aja. Jadi ini tadi ditutup, sekarang kita buka. Nah, setelah di running akan muncul si form 1 ini. Sekarang saya akan contohin. Kita buat dulu ID-nya 01, nama saya Debit, alamat. Nah, setelah di insert akan keluar output seperti ini, data karyawan berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita cari dengan ID yang tadi sudah saya buat 01, sekali di search akan keluar data kita. Baik teman-teman, selanjutnya start procedure akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang store procedure update. Pada store procedure update ini menggunakan 3 parameter, yaitu ID, nama, dan alamat. Ketika store procedure ini dijalankan, akan dijalankan program berupa update karyawan, set nama dengan parameter yang dimasukkan nama, alamat juga dengan alamat, dengan mencari ID dengan parameter ID mana yang nanti akan diupdate. Mari kita masuk ke kode di C#. Oke, baik, di sini ada function update karyawan. Di dalam sini ada SQL embed. Jika kita menggunakan SQL biasa akan seperti ini. Nah, yang kita akan implementasikan adalah store procedure. Dengan memakai store procedure ini, store procedure update karyawan dengan 3 parameter yaitu ID, nama, alamat. Kita langsung praktekkan aja. Di sini saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Kita coba search. Oke, muncul. Sekarang kita akan update namanya jadi untuk saja. Ya, berhasil terupdate. Kita coba search by ID lagi. Oke, sudah terubah. Berikut berupa cara menggunakan store procedure update. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini yang terakhir saya menjelaskan terkait dengan store procedure dari layout karyawan. Pertama, saya panggil terlebih dahulu database karyawan CURD, kemudian saya menggunakan perintah alter procedure dengan parameter ID bertipe data fakta sebaik 5 karakter. Kemudian saya menggunakan perintah delete from database karyawan di mana ID sama dengan parameter ID. Selanjutnya kita masuk ke dalam codingan Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan metode dari bernama delete karyawan dengan parameter string ID bertipe data string. Pertama, saya koneksikan dulu terlebih dahulu untuk aplikasi dan database karyawan CRUD pada SQL Server saya. Untuk menghapus data karyawan di sini saya ada terdapat 2 perintah yang berbeda. Untuk pertama adalah perintah dari SQL menggunakan execute delete from karyawan where ID ini akan sangat tidak efektif karena dapat memicu terjadinya SQL injection. Maka dari itu saya lebih menyarankan menggunakan store procedure karena saya hanya perlu
memanggil perintah yang telah saya buat pada SQL Server tadi. Kita langsung masuk aja ke dalam contoh aplikasinya. Di sini terlebih dahulu saya buat data karyawannya, misalnya dengan ID 001, nama karyawannya Jul dengan alamat Baloi Indah. Saya insert, maka data karyawan berhasil ditambahkan. Untuk membuktikannya, kita ketik ID 001, search, maka data karyawan baru saja ditambahkan tadi akan muncul. Kemudian, jika saya klik delete, maka data karyawan berhasil dihapus. Jika saya search lagi, maka data karyawan sudah tidak ada karena sudah terhapus dari database. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 4. Semoga video ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan store prosedur untuk insert, get, update, dan delete. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.